Ketika berbicara tentang karomah, sebenarnya karomah itu berapa sih macamnya? Ada dua ternyata. Ada karomah hissiyah, ada karomah ma'nawi. Hissiyah, karomah hissiyah itu yang sifatnya bisa disaksikan. Ya tadi yang disebutkan. Dia tidak mempan dibacok. Ketika dia mengucapkan sesuatu, orang yang mendengarnya itu akan nurut, akan tunduk gitu kan. Ada yang bisa digunakan untuk menjadikan air itu seperti tanah sehingga dia bisa berjalan di atasnya. Hal ini bukanlah satu hal yang diwajibkan bagi seseorang yang masuk dalam kategori kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang wali itu tidak harus dia memiliki karomah. Karena apa? Karena karomah yang terbesar itu adalah al-ma'rifatu wal istiqomah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Nahnu ta'allum ta'limun fil intifa'u dzakru wa tadhkiru al ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para subscriber yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah seperti biasa kita melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab fi tafawut maratibis salikina, babu tafawuti maratibis salikina mubtadi'an wa muntahiyan. Kita sampai pada hikmah yang kedua, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisu. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua orang tua kita, semua guru kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wa ala manabiha aslafuna salihun wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya, halaman 172 ya, coy. Dua hikmah yang akan kita baca insyaallah. Qala al-musannifu al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjil Atam fi Tabibil Hikam, babu tafawuti maratibis salikina mubtadi'an wa muntahiyan, ila an qala laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Laisa ora ono apa sapa kullu man saben-saben wong sabata kang tetep apa takhsisuhu apa khususiyahe man kamula iku sempurna apa takhlisuhu iku terbebas iman. Rubama sering-sering atau terkadang ya bisa. Ruziko dan riziko dan paringi rizki al karomata ing karomah sopoman uwong lam takmul kang ora sempurna lahu kedueman opo al istiqomatu istiqomah. Jadi dua hikmah ini ya 11-12 lah, dimana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menguraikan di sini di kitab hikamnya bahwa laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang yang memiliki khususiyah, kelebihan dari Allah Ta'ala itu dia sempurna kebebasannya dari hawa nafsu, dari syahwat. Ya, dalam arti seseorang yang di tangannya itu terdapat karomah, misalnya seseorang yang
bisa mendatangkan hujan, berjalan di atas air, kan? Yang bisa mengubah batu jadi emas, bisa yang mengubah seorang yang soleh menjadi soleh, orang yang buruk menjadi baik, dan seterusnya. Itu kan kelebihan dari Allah Ta'ala. Tetapi kelebihan itu tidak pasti menunjukkan bahwa dirinya sudah terlepas dari hawa nafsu. Gitu. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang memiliki karomah, tetapi kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya, ya dia masih misalnya menuruti hawa nafsu, atau terkadang dia itu terpeleset, terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Itu ya bisa-bisa saja. Kenapa ya? Karena karomah yang berupa khawarikul adat, karomah yang dapat mendatangkan satu hal yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan, itu bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Ya misalnya para ulama, para aulia, beliau-beliau membuat zikir-zikir yang berupa hizib-hizib misalkan ya. Ada hizib Nawawi, ada hizib Nasr, ada hizib Bahar, ada hizib Akbar. Ada hizib apa lagi tuh? Ada hizib Imam Syafi'i, hizib Nondi, hizib Syahadah, dan seterusnya lah. Banyak hizib-hizib yang disusun oleh para ulama itu. Ketika seseorang itu memiliki keyakinan, ya, misalnya untuk kejadugan gitu ya, untuk kesaktian, dirinya sakti, tidak mempan di pukul, tidak mempan ditembak, tidak mempan di tebaskan pedang ke badannya, ke tangannya, ke tubuhnya, dia mengamalkan hizib tadi. Mengamalkan hizib tersebut, kemudian memuasai atau bahkan sebagian kalau ahli hikmah itu sampai membayar maharnya gitu ya. Itu bisa, katakanlah, menjadikan dirinya itu sakti lantaran mudawamahnya mendawamkan hizib-hizib tersebut. Nah, tetapi ketika seseorang itu tidak mempan ditembak, tidak mempan dipukul, tidak mempan dibacok, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di udara, dan seterusnya. Lantas apakah itu menunjukkan bahwa dirinya itu sudah terbebaskan dari hawa nafsunya? Belum tentu, bro. Belum tentu. Karena ketika kita itu melihat definisi dari karomah itu sendiri, karomah itu kan masdar dari kata karuma yakrumu karamatan, yang artinya kemuliaan. Kalau di kamus bisa berarti mulia, bisa berarti dermawan ya. Al-Karim itu misalnya, yang maha dermawan. Yang maha mulia bisa, yang maha dermawan pun juga bisa. Ketika berbicara tentang karomah, sebenarnya karomah itu berapa sih macamnya? Ada dua ternyata. Ada karomah hissiyah, ada karomah ma'nawiyah. Kalau karomah hissiyah itu yang sifatnya bisa disaksikan. Ya tadi yang disebutkan, dia tidak mempan dibacok. Ketika dia mengucapkan sesuatu, orang yang mendengarnya itu akan nurut, akan tunduk gitu kan. Ada yang bisa digunakan untuk menjadikan air itu seperti tanah, sehingga dia bisa berjalan di atasnya, atau bahkan bisa terbang di udara, dan seterusnya. Kalah ya pesawat, bro. Atau melipat bumi gitu ya. Atau melipat bumi. Ya, sebenarnya hal ini bukanlah satu hal yang diwajibkan bagi seseorang yang masuk dalam kategori kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seorang wali itu tidak harus dia memiliki karomah. Karena apa? Karena karomah yang terbesar itu adalah al-ma'rifatu wal istiqomah. Karomah yang terbesar itu adalah
kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istiqomah, keistiqomahan dalam menjalani ibadah, waraful hijab penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah taala itu diangkat oleh Allah taala, wa fathul bab, dan Allah taala membukakan pintu kecintaannya kepada dirinya. Makanya oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala mengatakan, fala karamata a'dhamu min hadza. Tidak ada karamah satupun yang lebih besar, yang lebih tinggi dari ini. Berarti karamah yang terbesar tadi kemakrifatan, ya kan? Keistiqomahan, dihilangkannya hijab-hijab, dan dibukanya pintu kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu karamah yang tertinggi. Sehingga ketika kita itu mengejar karomah yang hissiyah, yang zahir, yang nampak, ya kita itu buang-buang waktu, bro. Gitu. Sehingga ya hal inilah yang sebenarnya harus ada penekanan, harus difahami oleh diri kita bahwa seorang wali itu definisinya apa. Nah, mari kita simak. Menurut pemahaman Asy-Syaikh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-karamatul hissiyah wal karamatul ma'nawiyah. Karamat ada dua. Karamah ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Karamah hissiyah itu adalah kharqul hiss al-adi kal masyi 'alal ma' wat tayran fil hawa wa tayil ard wa nab'il ma' wa jalbit ta'am wal ittila' 'alal muqayyabat wa ghairi dzalika min khawariqil adat. Karamat yang nampak itu adalah dapat menembus kebiasaan seperti tadi yang disebutkan ya, berjalan di atas air, terbang di udara, melipat bumi, bisa mendatangkan sumber air, bisa mendatangkan makanan, bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang akan datang, yang sudah lewat atau yang ada dalam diri manusia, lintasan-lintasan yang ada di dalam diri manusia. Kalau karamah ma'nawiyah yang sifatnya abstrak itu istiqamatul abdi ma'a rabbihi fil zahir wal batin. Sama kayak tadi ya, keistiqomahan seorang hamba zahir dan batin. Wa kashful hijab an qalbihi hatta arafa maulah, dan hijab itu bisa disingkap oleh Allah taala dari hatinya sehingga dia mengetahui, kenal dekat dengan Tuhannya, dengan Allah. Wa zafaru bi nafsihi wa mukhalafati hawahu, dan dia bisa mengalahkan dirinya. Dia bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan penyakit-penyakitnya. Wa mukhalafati hawahu, dan selalu bertentangan melawan terhadap hawa nafsunya. Wa quwwatu yakinihi wa sukunihi, kuatnya keyakinannya dan ketenangannya. Wa tuma'ninatihi billah, ketenangannya dengan Allah, bersama Allah. Sehingga wal mu'tabar indal muhaqqiqin hiya hadhil karamatil hissiyah fala yatlubunaha wala yaltafituna ilaiha. Sehingga yang jadi barometer menurut kalangan ahli hakikat itu adalah karamah yang ini, karamah yang maknawiyah. Bukan karamah yang nampak, yang ketika dia berucap datang ayam langsung datang celep, bukan kayak gitu ya. Sehingga fala yatlubunaha wala yaltafituna ilaiha. Para aulia itu nggak mungkin meminta hal yang seperti itu, dan mereka sama sekali tidak menoleh pada hal-hal yang seperti ini. Karomah yang nampak, bukan, tidak mereka harapkan. Ya karena ahli sihir ya, tukang teluh itu pun bisa melakukan hal-hal tersebut. Itu bukannya karomah tetapi apa? Istidraj, kan gitu. Nah sehingga ketika kita melihat para aulia, para ulama, kok bisa misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memiliki banyak karomah. Kemudian Imam Nawawi
Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi itu juga memiliki karomah. Kemudian siapa lagi? Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kemudian Al-Hallaj, Ibnu Sab'in, Ibnul Farid, Syekh Abdul Wahab Asy'arani dan seterusnya. Kok bisa ada karomah-karomah yang timbul dari mereka? Atau iya memang terkadang Allah Ta'ala memberikan karomah itu kepada para kalangan ahli ma'rifat, ahli hakikat, tetapi hal ini bukan menjadi tujuan utama. Bukan tujuan utama mereka untuk mendapatkan karomah-karomah tersebut. Tetapi karomah yang hakiki itu adalah tadi yang disebutkan, itu karomah ma'nawiyah, tadi keistiqomahan seorang hamba kepada Tuhannya secara zahir dan batin. Bukan zahir doang ya, tapi sekaligus batin. Kemudian hatinya sudah tidak lagi dihijab oleh Allah Ta'ala sehingga dia kenal dengan Allah. Dia bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan nafsunya, mengalahkan hawanya, dan dia bisa mendapatkan ketenangan bersama Allah Ta'ala di setiap saat. Itu karomah yang terbesar. Oke, oleh karenanya mayoritas yang ada di kalangan ahli hakikat, ahli thariqah, dan tentunya ketika berbicara karomah ya pasti yang tergambar di dalam pikiran kita itu ya wali kan gitu. Orang yang memiliki karomah berarti dia wali kan gitu. Ya kan? Padahal dalam satu ucapan al-istiqomatu khairun min alfi karomah kan begitu. Kan? Kemudian nanti kita akan bahas mengenai karomah itu seperti apa, kemudian bagi kalangan siapa, ya kan? Dan karomah itu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Itu nanti di dalam pertemuan yang lain akan kita bahas. Ya. Oke. Sehingga kembali pada materi di mana laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu, dan rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Dan lagi dalam hikmah ini a'zamul karamah al-fahmu anillah. Karamah yang terbesar itu adalah paham tentang Allah. Paham tentang Allah, waridho biqadaillah, ridho dengan ketentuan Allah, wa tarkut tadbiri wal ikhtiyari ma Allah, tidak berusaha, tidak berikhtiar di hadapan Allah, dan iqamatul abdi haitsu aqamahullah, dan diamnya seorang hamba sesuai dengan tempat yang telah Allah tempatkan di tempat tersebut. Itu, dan ini adalah makna dari kedua hikmah ini ya. Laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang yang memiliki karomah zahir itu batinnya itu bersih dari segala penyakit hati, bersih dari hawa nafsunya, dan juga terkadang seseorang yang memiliki atau mendapatkan karomah itu keistiqomahannya tidak sempurna, dan itu bisa saja terjadi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, bahwa kata beliau, laisa sya'n man tutwa lahul ard fa idza huwa bi Makkah wa ghairiha minal buldan, wa innama sya'nu man tutwa anhu awsafu nafsihi fa idza huwa inda rabbih. Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, dan beliau ini adalah guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ya namanya. Jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini adalah guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan beliau mengatakan, yang terpenting, yang jadi barometer itu bukanlah seseorang yang dilipatkan
kepadanya bumi, yang bumi itu dilipatkan untuk dirinya, yang tiba-tiba dia itu di Mekah atau di daerah-daerah lain, di Amerika gitu, atau di Eropa gitu. Enggak. Tetapi yang jadi barometer itu adalah seseorang yang sifat-sifat nafsunya itu dilipat oleh Allah Ta'ala sehingga tiba-tiba dia berada di hadapan Tuhannya. Dia bisa dengan Tuhannya, bisa menyaksikan Tuhannya, dan bisa menjadi kekasih Tuhannya. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika kita berthariqah, jangan sampai kita itu ingin menjadi orang yang sakti, ingin menjadi orang yang sakti yang memiliki karomah, yang memiliki yang bisa melipat bumi, yang bisa menjadikan tanah menjadi emas dan seterusnya. Jangan. Tapi kita niatkan ketika berthariqah, kita ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisa melipat semua sifat-sifat keburukan, sifat-sifat hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itu ya. Mungkin sebelum ditutup, dari netizen atau dari hadirin ada yang bertanya, silahkan. Nah, mengisi waktu, bro. Enggak, biasanya gini ya. Ini namanya wali Allah Ta'ala. Itu kan biasanya dia diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyusun sebuah wiridan, sebuah hizib gitu ya. Di mana seseorang yang mendawamkan hizib ini, maka hizib tersebut memiliki fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang masing-masing. Ya, misalnya seperti hizib nasr gitu. Hizib nasr itu buat perang gitu misalnya ya. Yang dia ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga musuh-musuhnya itu dikalahkan oleh Allah Ta'ala. Yang biasanya melalui ilham. Nah makanya dan itu enggak Allah alam semuanya atau enggak. Dan dari hasil yang saya baca itu misalnya seperti syarah Hizbul Bahar, karangan dari Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala. Jadi Hizbul Bahar kan punya Syekh Abdul Hasrahi oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah. Ya beliau di awal-awalnya atau di pertengahannya itu mengatakan bahwa hizib ini itu disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala melalui ilham. Ya kan? Jadi memang isi dari hizib-hizib itu kalau enggak ayat ya hadis, ya. Kalau enggak ya doa. Gitu. Dan sehingga dengan hal ini, apalagi yang nyusun itu wali ya, ya biasanya banyak ininya, banyak manjurnya gitu daripada enggaknya. Tapi ya tetap dikembalikan kepada masing-masing individu ya. Ketika dia bisa meyakini ketika mengamalkan itu akan memiliki karomah, jadi. Kalau enggak, ya susah. Berarti amun dibacok gerakene gitu. Namun kalau dalam hatinya itu enggak yakin. Jadi semuanya semuanya itu dikembalikan kepada hatinya, dan hati inilah yang menjadi barometer keluarnya fadilah dari hizib itu atau tidak. Itu ya. Ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin untuk pengajian pertama. Kita lanjut ke pengajian yang kedua. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.